khawatir negara lain mau intervensi kita soal hutang. Kita sangat-sangat dihormati, kita tidak pernah default. Saya keliling seluruh dunia, mereka sangat hormat dengan Indonesia. Kita tidak pernah gagal hutang, dan saya sangat optimis. Assalamualaikum pemirsa yang baik hati dan berbudi luhur. Salah satu materi debat yang ketiga, calon presiden membahas tentang hutang negara. Tidak sama pendapatnya. Prabowo Subianto sudah jelas, dia karena memang ada di dalam kabinet, dia membela kebijakan Jokowi yang terus berhutang dan berhutang. Namun tidak demikian dengan pendapat calon presiden lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan. Maka hati-hati kalau mau hutang. Terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi. Kita mesti hitung betul. Kita mesti prudent betul. Karena ini pernah dilakukan dan membuat banyak negara kolaps karena hutang. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dari dalam negeri. Waktu sudah. Sebaiknya disebutkan berapa persentase yang ideal, Pak, untuk kita di Indonesia. Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP. Sehingga kita aman di bawah 30%. Dan itu caranya apa? Dengan satu, menata hutangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya kita kerjakan. Dalam perbedaan pendapat ini, Prabowo Subianto sama sekali tak bisa menyembunyikan wajahnya yang tidak gemoy. Ekspresinya kelihatan begitu tidak manis. Padahal di dalam debat, hal yang begitu biasa. Ganjar dan Anies sama-sama tidak menyukai hutang atau mengkritik dengan hutang. Tapi Prabowo nampak tidak setuju dan kelihatan dengan wajahnya yang seperti itu. Apalagi ketika Anies Baswedan menyampaikan bahwa hutang dipakai untuk yang tidak produktif. Contohnya membeli senjata bekas dengan hutang. Oh iya, kenapa? Yang penting hutang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Demikian perdebatan masalah hutang, pemirsa. Bagaimana dengan pemirsa sendiri? Apakah yang suka hutang banyak-banyak atau yang nggak suka hutang? Silahkan tulis di komentar. Apapun yang terjadi, dan ini hanyalah debat calon presiden untuk menentukan siapa yang paling layak untuk jadi presiden versi debat. Jadi masih ada kesempatan untuk berubah pikiran. Assalamualaikum.